Kamera 1 on, 2 on, 3 on. SL Studio. Cilegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi bersama kami di Saung Langit Studio dengan saya BJ dan co-host saya Demung. Dan alhamdulillah di podcast hari ini kita kembali kedatangan tamu yang sengaja kita undang dengan sela-sela kepadatan jadwalnya, yang mudah-mudahan ini akan bisa membuat inspirasi bagi sahabat Saung Langit yang menonton konten kita selalu gitu. Kita akan coba menggali hal yang menjadi kontroversi di masyarakat tentang salah satu geng motor tentunya. XTC. Siapa yang tidak tahu XTC? Dengan berbagai kontroversinya, dengan berbagai kesemrawutannya, itu yang image masyarakat menilai tentang XTC. Dan malam ini kita telah menghadirkan Ketua XTC Kota Cirebon, Jaka Permana atau biasa dikenal dengan Om Jack. Alhamdulillah, gimana Om Jack? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Dan ini kita juga alhamdulillah telah bisa menghadirkan tokoh muda Cirebon. Beliau tentunya sangat menginspirasi juga untuk kita yang muda, yang mencari inspirasi dan tentunya arah hidup itu sendiri. Ustadz Bana Al-Khorwi. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, kami dari tim Saung Langit mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya yang betul-betul luar biasa padat, tapi masih berkenan hadir di Saung Langit ini. Om Jack. Siap, Om BJ. Kita pengen tahu nih, XTC itu sebetulnya kapan didirikan secara umum, khususnya di Cirebon itu sendiri? Kalau XTC itu kan kita berawal dari Bandung. Bandung tuh boleh dikatakan pusat dari XTC Indonesia dan Cirebon gitu. Kemungkinan di Bandung itu pada tahun 1982 turun ke Cirebon sekitar tahun 86 ada seorang boleh dikatakan pendiri ataupun senior dari kita, Kang Sirus gitu kan. Tahun 86 itu sebatas cuman mengenalkan saja bahwa XTC itu sebuah komunitas ataupun sebuah klub motor dalam bidang balap motor lah awalnya gitu kan. Positif. Dulu positif. Balapan tapi positif gitu kan. Jadi berjalannya waktu, mungkin di Cirebon dari sekelompok pemuda yang berada di Bima, sangat unik lah. Ini XTC itu apa? Mulai 1 tahun 87 mulailah terbentuknya XTC di Cirebon. 87 mulai ada sekitar perkumpulan dari mulai mungkin 10 orang sampai banyak orang. Sampai terjadinya sampai saat ini. Tahun 1987 mungkin legalitas XTC resmi di Cirebon, Kang. Iya. Panjang juga berarti sejarahnya ya. Sejarahnya luar biasa karena perjalanan dulu XTC dari Bandung ke Cirebon itu, Kang Sirus itu mungkin punya datang Cirebon karena ada sosok yang dituju lah. Iya. Wanita atau cinta gitu kan. Dan berawal dari perjalanan hati sebetulnya. Dari hati. Dan ada keluarga juga beliau di Cirebon. Ada adiknya yang ada di Cirebon. Itu termasuk ada pendiri Cirebon juga, ada Kang
Reno Prawira. Iya. Beliau termasuk pendiri Cirebon juga. Ada Kang Subhan. Kang Kang Subhan, Subhan mungkin adiknya ada Kang Sony, itu termasuk gedung ataupun beberapa pendiri petinggi ekstasi. ada Bang Adi Bima, Mm-mm. kalau orang pada manggilnya Bang Boma, Bang Boma, Bang Berry, Bang Japar, banyak lah yang lain-lainnya gitu kan. itu fenomenal semua lah itu tokoh-tokoh Orang-orang ekstasi tokoh-tokoh Cirebon itu. hebat semua, karena tanpa beliau mungkin ekstasi nggak mungkin sampai ada sekarang gitu, Iya, walaupun perjalanannya sangat luar biasa gitu Pasti kan. naik turun ya. Naik turunnya luar biasa. Nah, itu sendiri untuk perekrutan anggota itu sendiri gimana tuh? Sementara kan apa kalau kita lihat Cirebon Raya khususnya ini, Cirebon ini kan luas. Kabupaten saja kalau nggak salah ada 40 kecamatan. 40 lebih lah ya kecamatan. Kalau di kota Cirebonnya sendiri hanya 5 kecamatan. Ya. Nah, itu untuk mengkoordinir itu perekrutannya itu seperti apa? Nah, ini uniknya EKTC. Awalnya saya masuk pun udah terbentuknya balap motor gitu ya. Tapi berjalannya waktu dengan tadi dikatakan perekrutan seperti apa, sebenarnya perekrutan itu didasari orang pengen kenal, awalnya pengen tahu, tapi akhirnya masuk di dalamnya. Gitu. Ya orang stigmanya lebih bahwa ini klub motor, tapi ending perjalanan waktu jadi geng motor. Ada gitu label kan. geng motor akhirnya di ekstensi. Sebenarnya kalau namanya perekrutan, mereka datang sendiri. Sebenarnya kita nggak merekrut untuk saat itu. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu sekitar 2012 kita punya keinginan di mana perekrutan itu harus jelas. Perekrutan itu bagaimana caranya menghasilkan kader-kader EKTC yang baik, yang baru, bukan lagi kembali ke masa dulu gitu ya, yang dianggapnya stigmanya negatif ataupun geng motor gitu. Mulai 2012 mempunyai keinginan bahwa gimana caranya kita memiliki pasukan, memiliki anggota yang sangat luar biasa banyak, bukan hanya ratusan, mungkin ribuan di kota Cirebon, Kabupaten Cimaja Kuning khususnya gitu kan. Wilayah 3 Cirebon. Waktu itu memang belum terbentuk, dan terbentuk awalnya Cimaja Kuning cuma kota Cirebon. 2012 karena administrasi harus ditempuh untuk pendaftaran diri ke Kesbangpol, Satuan Bangsa dan Politik. Alhamdulillah SK kita terbentuk resmi keluar dari Kesbangpol tanggal 7 Desember 2013. Itu sebagai klub motor, sebagai organisasi kepemudaan. Organisasi yang pertama dari motor yang masuk organisasi legal di pemerintah Kota Cirebon. Dari komunitas ya. Dari komunitas. Organisasi kepemudaan. Mulai dari perekrutan itu, nah mulai nih yang dulu mungkin berpikirnya masuk EKTC adalah segampang dan semudah dulu, cuman nongkrong, ngobrol, bisa jadi teman, dan akhirnya ngabring bareng. Tapi sekarang bagaimananya kita menciptakan bahwa generasi muda itu yang masuk EKTC itu harus yang benar-benar berumur. Dalam arti berumur, ketika umur udah 17 atau memiliki KTP, itu bisa masuk EKTC. Di luar itu nggak bisa masuk. Tapi kita ada memiliki beberapa komunitas binaan EKTC, binaan DPC Kota Cirebon lah gitu kan. Jadi yang umurnya masih pelajar kita masukkan ke ranah komunitas itu. Yang sudah memiliki KTP dan berumur boleh bergabung dengan EKTC Kota Cirebon, khususnya di DPC gitu kan. Ya alhamdulillahnya kita mencatat kalau bahasanya di Kota Cirebon ribuan. Tapi yang terdaftar di kita itu sekitar 1.750 yang resmi memiliki kartu anggota. Yang resminya benar-benar di DPC gitu kan. DPC itu kan kita memiliki 5 PAC. Ada 5 PAC Kecamatan Lemawungkuk, Kesambi, Harjamukti, Kalipan, sama apa namanya? Kesambi ada 5 kecamatan di Kota Cirebon. Kita buatlah PAC di situ agar gimana lebih tertata struktur organisasinya. Setiap wilayah itu punya pemimpin masing-masing. Jadi lebih mudah mengkoordinir anggota. Dan alhamdulillah bertambah sampai data terakhir itu di 2.337 kemarin. Makanya bukan hal yang mudah juga kita ngebina
orang-orang ataupun generasi muda itu tanpa adanya mungkin binaan, tanpa adanya bimbingan dari seorang yang mungkin beranggapan orang yang peduli, Betul. orang yang melek, orang yang menginginkan di mana generasi itu harus memiliki suatu perubahan. Generasi muda itu harus memunculkan ide kreatif, gagasan yang inovatif gitu kan. Nah, luar biasa juga itu dari berawal dari komunitas motor, klub, sampai ada image geng motor, di XTC ini. Nah, image geng motor yang disclaimer tentang XTC itu kan beredar di masyarakat itu seram. Setiap ada kerusuhan Pasti yang XTC. berkaitan di jalan tentang anak-anak motor itu XTC. Bahkan ada satu rumor begini, Om Jack. Ada satu rumor bahwa kalau ingin jadi anggota XTC itu harus bisa bikin keributan di jalan. Bahkan harus bisa menciderai orang. Itu betul nggak sih hal seperti itu tuh? Yang saya alami, yang saya ikuti selama di XTC, kalau bahasanya lebih ketika masuk XTC harus membuat ribut dulu, harus membuat ulah dulu. Sebenarnya sih kita semua organisasi nggak ada yang mengajarkan itu gitu. Tapi ada tapinya gitu. Mungkin di zaman itu dan di zaman sekarang. Zaman dulu adalah zaman di mana kita berkumpul, ketika ada yang menyenggol mungkin kita akan balas balik. Kita pun nggak mungkin berpikir tanpa sebab dan akibat. Sensitivitas kelompok itu ada lah ya. Betul. Adapun keributan di masa itu mungkin boleh dikatakan ya gengsinya antar kelompok. Kita paling besar, kita paling kuat, akhirnya bentrok gitu kan. Tapi untuk yang sekarang kita nggak ada berpikiran bahwa orang ketika mau masuk XTC harus dibuat begitu. Justru alhamdulillah kita malah ketika masuk XTC itu harus setidaknya mengetahui beberapa surat-surat pendek gitu kan. Diajarkan syaratnya begini, harus diajarkan Pancasila. Dan luar biasanya kita memiliki satu orang tua yang hebat juga gitu kan. Jadi mulai digeser nih. Mulai geser, kita merubah stigma semua. Stigma itu bukan menggeser stigma masyarakat, tapi yang petinggi-petinggi XTC ini mulai mengarahkan perlahan dari dalam dulu ya. Betul. Sehingga kondisi jiwa itu untuk anggota XTC itu lebih stabil. Dan dari situ perubahan dari dalam itu akan membuat citra baru XTC di mata masyarakat itu sendiri ya. Nah, untuk perubahan itu sendiri Om Jack, ini kan banyak juga nih masyarakat yang tidak tahu bahwa ternyata XTC itu sendiri sebetulnya punya prestasi loh gitu loh. Kalau nggak salah ada di sempat masuk SEA Games. Anggota XTC itu SEA Games ya kalau nggak salah ya. SEA Games itu 2017, mendapatkan menjadi atlet ya kalau nggak salah ya. Kita sebenarnya sih kalau XTC itu sebenarnya banyak dalam semua bidang lengkap. Waktu itu atlet renang ada, atlet gulat ada, sampai kita pun memiliki wadah. XTC Fighter System. Jadi XTC itu yang hobinya gulat, kita fighting di situ. Diarahkan di situ. Terus kalau pengen gulat nih tempatnya ada gitu. Tempatnya. Adapun misalkan yang tadinya kita nggak bisa melupakan dan menghapus sejarah kita sebagai anak motor. Kita punya namanya XRT, Exal Racing Team. Yang doyan balapan masuklah ke XRT, Exal Racing Team itu. Jadi semua bidang itu mereka ada tempatnya sekarang. Jadi akhirnya dari sini lebih luas ya. Betul. Yang tadinya hanya klub motor atau komunitas motor sekarang menjadi wadah yang menjadi lebih luas sifatnya. Betul. Untuk menempatkan potensi anggota XTC itu sendiri. Ya, alhamdulillah karena kan ada beberapa dan mungkin dimanapun komunitasnya, dimanapun organisasinya, pasti mereka memiliki seorang kakak ataupun seorang senior lah. Seorang senior yang mungkin berpikir bahwa sejarah kita adalah sejarah di mana yang membuat adik-adik kita mungkin terpuruk dan mendapatkan stigma negatif. Geng motor itu. Nah,
senior kita itu sebenarnya orang-orang yang luar biasa juga. Banyak tokoh-tokoh dari kita yang udah sekarang sukses, boleh dikatakan sukses. Nah, mereka yang berpikir gimana caranya adik-adik kita itu tidak menerima warisan, Iya. sesuatu yang buruk. Mm-mm. Ayo kita sebagai kakak-kakak harus merubah itu semua. Dengan cara apa? Mungkin kalau dia tidak bisa turun langsung, tapi dengan cara mensupport. Mm-mm. Ayolah kita rubah, alhamdulillah. Untuk abang-abang kita juga sekarang masih bisa mendampingi kita, masih bisa mensupport kita, masih memberikan arahan dan bimbingan yang baik untuk kita, untuk adik-adiknya, agar bisa menjalankan organisasi ini dengan sesuai arahan dan prosedur, bisa menjadi bagian potensi dan manfaat untuk masyarakat banyak. Luar biasa sekali. Dan satu hal ya, itu yang apa namanya, ternyata pandangan orang tentang ekstase itu tidak seseram Betul. yang secara penglihatan mereka ya Nah, sebetulnya. menurut saya tak kenal maka tak sayang. Iya, betul, fungsinya betul. itu kan. Iya, luar biasa. Silakan di ini kopinya. Ustaz, mangga kita santai saja ini, mangga. Terus satu Bang Dik, untuk para anggota mungkin ya, anggota yang baru nih, dari beberapa tahapan dari perekrutan sampai nanti ketika disahkannya sebagai anggota tetap, itu berapa lama range-nya? Maksudnya waktunya tuh. Jadi bimbingan kita itu, kita ada yang namanya, kalau masuk sekolah kan MOS tuh, masa organisasi siswa. Kita kan biasanya orang itu kadang ketika masuk cuma sebatas masuknya aja, pengen ngerasa mungkin pede, pengen nyari tenarnya aja. Tapi kita dibuat itu selama mungkin, tapi menurut saya sih lumayan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dia mengikuti kegiatan positif, boleh dikatakan dia anggota kita. Tapi kenyataannya ketika kita perekrutan anggota sampai ada 100 orang, kita yang bisa maksimal bertahan itu 40 orang. Sisanya nggak kuat. Karena mungkin mereka berpikir ketika masuk FTC bisa kumpul dengan seenak-enaknya aja terus berbuat onar. Tapi kenyataannya lah ketika masuk organisasi kok ranahnya lebih seperti ini gitu. Lebih ketat boleh dikatakan. Walaupun perubahan itu kita sampaikan, FTC itu bukan lagi yang dulu gitu ya. Ketika masuk FTC yang sekarang, kalian harus bisa memiliki pikiran dan keinginan kamu masuk ke FTC itu mencari saudara, mencari keluarga, silaturahmi yang baik, bukan mencari musuh. Karena bertahun-tahun FTC dianggap stigma buruk, dianggapnya geng motor, yang tadi disampaikan oleh Kang BJ, yang sangat menyeramkan gitu kan. Ketika orang melihat FTC, orang pasti pada umpat ataupun gak mau berhadapan dan gak mau lihat lah gitu kan. Kita merubah itu dengan sesulit mungkin. Gimana caranya kader-kader baru ini mempunyai keinginan gimana saya masuk FTC tapi tidak mengulangi lagi satu stigma yang udah dipandang orang. Karena bagaimanapun juga FTC, sebaik-baiknya FTC, kita harus berkaca diri dan berpikir juga masa kelam itu lebih panjang dibandingkan masa kita yang baru berbuat gitu. Bukan baru berbuat, bisa berbuat baik yang mungkin belum maksimal. Karena zamannya jahiliyahnya sangat luar biasa, Kang. Jadi zaman Orde Baru memasuki zaman milenial. Iya. Masa lu bilang sabar, bilang kita walaupun kita sudah menjadi organisasi kepemudaan, tetap pandangan dan stigma orang pasti beranggapan kita geng motor. Tapi satu hujatan itu, suatu pandangan itu jangan pernah menganggap bahwa kita dikucilkan gitu. Justru itu sebagai motivasi bagaimana caranya kita bangkit. Semakin kita dikucilkan, semakin kita terpuruk dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi semakin kita menonjolkan diri dan berbuat baik, aktif untuk di masyarakat, orang pun akan menilai berbalik untuk kita. Positifnya ternyata sekarang tuh lebih ditonjolkan lagi kan ya. Betul. Apalagi sekarang mendekati bulan suci Ramadan nih, agenda udah kita siapkan. Apa Jadi kira-kira? banyak juga ya kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang dilakukan oleh XTC itu sendiri sebetulnya. Alhamdulillah untuk kegiatan rutin, karena kita pun dibina oleh satu orang tua yang mungkin Kang Bijay mungkin kenal,
Kiai Haji Aib Abdul Abbas, walaupun beliau sudah meninggalkan kita gitu kan, tapi bagi kita EKTC, bagi saya pribadi, beliau tetap ada di lingkungan kita gitu kan. Ruhnya tetap ada. Nah ini sahabat Saung Langit, ada sisi yang ternyata tidak banyak orang tahu tentang XTC itu sendiri. Di bawah kepemimpinan Jack ini kisahnya sangat luar biasa. Tadi di belakang layar itu kita sempat ngobrol banyak lah perjalanan beliaunya ini yang pernah mengalami titik jenuh sampai akhirnya melakukan sebuah pencarian, dan mungkin kita akan gali di season selanjutnya karena luar biasa perjalanannya dan sangat menginspirasi sekali untuk sahabat-sahabat Saung Langit semua. Disinilah di bawah kepemimpinan Jack ini bisa membawa ekstase ke arah spiritual tentunya. Dan itulah kenapa saya panggil juga Ustadz Bana di sini. Ini adalah salah satu pembuktian bahwa saat ini ekstase itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Ketua ekstase saat ini lebih banyak merapat ke ulama-ulama sepuh ataupun ulama-ulama muda ataupun tokoh-tokoh muda Islam khususnya di kota Cirebon, salah satunya Pak Ustadz Bana. Nah Pak Ustadz Bana, menurut Pak Ustadz Bana ini sendiri gimana pandangan sebelum kenal dengan Jack ini, perspektif tentang XTC dan ketua XTC ini yang konon ceritanya, wah beliau ini kalau dibilang raja tega gitu loh. Wis kalau dibilang bandelnya pol-polan, langkat tutu ge konon. Nah, menurut Pak Ustadz Bana itu gimana pandangannya itu? Ya kalau saya memandang ekstasi dulu ya karena saya tahu ekstasi ya dari orang saja. Paling ya dari cerita di surat kabar, media massa ya macam-macam lah. Memang ya sekilas ya seperti yang digambarkan tadi di awal. Tapi semenjak kenal beliau itu saya lebih banyak tahu akhirnya bagaimana XTC dan bagaimana kemudian XTC ini ada sisi-sisi positif yang bisa diambil pelajaran buat kita semuanya, bahwa sebetulnya satu hal dalam hidup seseorang itu jangan pernah berhenti untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi Tuhan itu memberikan kesempatan kepada manusia tak melihat tempat, tak melihat waktu. Nah itu dibuktikan oleh ketua ekstasi sendiri kan gitu. Perjalanannya panjang, ketemu seorang guru yang begitu luar biasa, dahsyat, dan saya juga mengenal sama Aib Abbas itu. Ya dia tulus, dia ikhlas, dia doa, dia tirakat. Ya itu hasil doa dan tirakatnya beliau menurut saya. Di antaranya ya, sampai ada perubahan-perubahan yang signifikan, yang dulunya stigmanya seperti apa, sekarang sudah mulai berubah dan terus berubah. Nah ini ada unsur doa untuk saya. Itu yang bisa saya ambil ya. Sesi doa itu menjadi sebuah yang penting buat kita. Artinya yang bisa diambil oleh kita itu seperti ini. Terpuruknya keadaan siapapun kita, seperti apapun kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kebenaran akan tertutup. Tapi ketika kita masih mencari, nanti Tuhan akan memberikan petunjuknya. Melalui siapa, kejadiannya seperti apa. Itu pengalaman sendiri-sendiri antara satu orang dengan orang yang lain. Dan itu pasti akan mengalami hal yang semacam itu. Asalkan memang ketika mencari kebenaran itu dengan tulus, benar pengen berubah, benar pengen menjadi orang yang baik dan seterusnya. Nah, itu sih. Jadi alhamdulillah saya mengenal Jack ini banyak sekali pelajaran yang saya ambil.
Jadi saya belajar kepada siapapun, Luar biasa. termasuk sama ketua ekstesi ya saya belajar banyak. Tawadu sekali beliau ini, luar biasa, masya Allah. Jadi ternyata ada satu tokoh yang fenomenal di Cirebon itu. Beliau adalah sosok kiai yang fenomenal. Mohon maaf. Kiai Haji Aib Abbas. Beliau sosok kiai yang sangat luar biasa. Beliau kiai yang mau membimbing orang-orang yang sedang dalam masa pencarian, yang di luar kultur pesantren, orang-orang yang bahkan tidak mengenal Al-Quran, orang-orang yang tidak jelas arah tujuannya kemana. Anak geng motor, anak-anak pang, orang-orang yang menurut pandangan masyarakat itu adalah sampah masyarakat. Tapi beliau ini luar biasa. Beliau menampung, beliau menarik, dan beliau memberikan kasih sayang. Ya, salah satu contohnya ini adalah Om Jack dan kawan-kawannya di XTC. Jadi, Masya Allah, kami sebagai tokoh-tokoh muda di sini sangat merasa kehilangan sosok beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti dan memunculkan sosok beliau dalam kehidupan kita dan untuk regenerasi yang akan datang. Amin. Dan sorry jadi baper nih kayaknya nih saya nih. Jadi mendadak baper saya. Insyaallah, mohon maaf sahabat Sama Langit. Dan itu gimana Om Jack? Pada saat Om Jack sendiri mulai bergeser dari sisi kebrutalan yang luar biasa, lalu mengalami titik jenuh sampai bertemu dengan sosok Kiai Haji Aib Abbas ini. Pandangan teman-teman Om Jack waktu itu, sementara Om Jack ini kan sebagai ketua di sini nih. Nah, itu pandangan anggota XTC itu sendiri gimana ke Om Jack? Pandangannya mungkin lebih sebentar, kayaknya saya harus ngopi dulu. Silakan Ustadz ngopi. Pandangannya lebih berpikir anggota itu justru sampai sahabat-sahabat terdekat itu nggak percaya. Ini seorang boleh dikatakan kakak, seorang dikatakan adik, ketua, bisa berpikir bahwa titik jenuh adalah suatu kehidupan yang mungkin tidak ada akan melanjutkan kembali. Pikirnya sudah gitu kan. Dan mereka kaget ketika saya ajak, ayo saya bilang, kita rolling, kita muter, kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Dan awalnya kita nggak ngajak bahwa akan ke atas, cuman mengajak kayak rolling naik ke atas. Ketua pun kan, ini kok naik ke atas, ini motor kita borapan semua. Udah sekuat bisa, akhirnya di atas. Itu motor udah setelan balap semua lah. Ada yang jebol, ada yang ya di step juga sampai ke atas, karena kan perjalanan ke rumah almarhum Aib kan luar biasa ekstrim kan anjay. Ketika di sana, ini mau dibawa kemana kita ketua? Udah pokoknya kita ke tempat di mana kita bisa menemukan orang tua, kita bisa menemukan kakak, dan kalian nanti akan mendapatkan suatu pencerahan yang dimana kalian bakal terbuka hati pikiran kalian. Mau diajak kemana ketua? Masuk ke dalam, almarhum lagi duduk, anak-anak duduk semua. Nggak lama kita mulai sholawatan. Nah mulai di situ
ini bener Kak Ketua ngajak ke sini, ini bener dia bilang, bagaimanapun caranya kita ini sudah melewati masa-masa di mana dikatakan tadi jenuh gitu kan, kita sudah banyak berbuat tindakan yang mungkin merugikan orang banyak, bahkan diri sendiri dan orang tua kita di rumah. Udah selawatan dan mereka sadar, sampai pulang pun mereka nggak bubar, masih menanyakan, Masih Jawab. ada tanda Masih tanya tanda besar tanya, nih, ini gitu. kenapa? Ini beneran nggak sih gitu? Dan situ Jack nggak maksain, saya bilang, terserah kalian mau melihat saya Jack yang dulu, apakah Jack yang sekarang. Dan setiap pertemuan saya selalu bilang begitu, Kang. Ada yang bilang, udah kita mah di jalanan aja. Ada yang sebagian waktu itu justru malah lebih banyak untuk di jalanan saja. Lebih memilih tetap di jalan. Kita jalanan aja. Kita bagian dari orang yang mungkin bahagia itu kita di jalanan. Dari 40% mungkin saya senang ketua atau ibaratnya abang ataupun adik, saya senang kamu berubah begini. Tapi lambat laun perjalanan kenal dengan almarhum 50-50 tuh mulai berkurang sampai alhamdulillah sekarang mungkin boleh dikatakan 80/20 lah gitu kan. Sampai sekarang istiqomahnya sampai almarhum nggak ada. Sebenarnya hampir semua, cuman ya kan kita nggak mungkin bilang semua karena kan di jalanan pun masih ada Iya. isu yang sekiranya seperti Betul, apa. Mereka menyadari ketika ngajak itu banyak, sedihnya luar biasa. Apalagi ketika kita mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol bahwa EKTS adalah organisasi legal yang diterima dan bisa berdampingan dengan organisasi legal lainnya, menjadi wadah kepemudaan yang berbasis massa dalam bidang otomotif, bisa masuk ke ranah pemerintahan. Berangkat awal izin, Kang, punten, saya pengen dapat surat SK dari saya pengen sholawatan di sana. Berangkat naik ke sana. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berkurang. Dari tadinya kita berangkat sampai 576 orang, sampai 200 orang, sampai 50 orang, sampai saya sendirian. Almarhum cuma bilang, kalau kamu memaksakan orang untuk menjadi baik, merubah sifat orang untuk baik, jangan dipaksakan. Apakah saya memaksakan kamu untuk jadi orang baik? Biarkan saja, biarkan mereka terbuka dengan hatinya mereka sendiri, dengan pikirannya mereka sendiri, jangan terlalu dipaksakan. Kenapa kamu harus nangis, katanya? Ya saya sedih. Orang lebih cepat diajak untuk berbuat tidak baik dibanding ketimbang baik. Dan saya merasa berdosa. Berdosanya gimana? Emang kamu yang bisa menentukan dosanya manusia? Almarhum bilang seperti itu. Jadi gimana, Kang? Ya udah, kalau kamu yang datang sendiri, lu sendirian aja. Biarkan saja teman-teman kamu, saudara kamu mau ikut, syukur alhamdulillah, enggak juga jangan dipaksain. Intinya jangan pernah memaksa. Tapi alhamdulillah begitu minggu berikutnya mulai 50 orang sampai 100 orang, konsisten tuh. Sampai bertahannya ya di 50 sampai 60 orang berangkat naik ke sana tuh. Mau maksain, almarhum bilang jangan maksain untuk mengajak orang untuk ikut dengan pendapat kita. Biarkan saja. Ya alhamdulillah sekarang berjalan. Sampai sekarang kita almarhum tuh salawatan tuh dilanjutin sama adiknya. Kang Imat Abbas. Nah, awalnya sempat ini juga mulai nggak ada, hilang lagi gitu kan, karena kan boleh katakan sosok orang tua yang berbeda walaupun satu saudara gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah mulai tetap masih konsisten lah sekarang. Tetap dengan tujuannya. Dengan tujuan. Nah itu Pak Ustadz Bana, kalau kita berbicara ke ranah spiritual seperti yang didapatkan oleh Om Jack dan sohib-sohibnya ini di STC, itu apakah itu yang dibilang bentuk hidayah? Ya, bisa dipastikan itu adalah nurul hidayah.
cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mutlak ya, kalau hidayah itu memang Allah yang berikan. Hak prerogatifnya Allah. Artinya ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada Bang Jack dan teman-temannya, ya otomatis tidak akan ada perubahan sama sekali dan tidak akan bertemu dengan siapapun. Tapi itulah Allah dengan kasih sayangnya menemukan sosok yang begitu luar biasa, tulus, ikhlas, membimbing, membina, mendoakan, maka mungkin tirakat juga. Itu dahsyat. Ada sisi spiritual yang bisa saya tangkap sebetulnya dari kejadian-kejadian yang tadi diceritakan, bahwa Tuhan itu tidak melihat masa lalu orang. Basic orang itu boleh seperti apapun. Bahkan memang terkadang Tuhan itu sengaja membuat seseorang itu melakukan kebrutalan, perampokan, kemaksiatan, sengaja. Dalam rangka apa sih Tuhan memberikan kesengajaan semacam itu? Tidak mungkin tahu orang itu mana hitam mana putih. Kalau misalkan dia tidak tahu itu hitam dan itu putih kan itu. Makanya banyak sekali para kekasih Allah itu yang dulunya hitam. Hitamnya tuh betul-betul kelam. Geteng lah kalau kata orang Cirebon tuh, ireng geteng. Karena masih saya yang saya pelajari dari beberapa wali yang ada sekarang itu, dari waliyah yang perempuan misalkan Uqiyah Al-Adawiyah, seorang sufiyah yang begitu dahsyat konsep mahabbah kepada Allahnya, itu kan berawal dari keterpurukan. Dia sudah mengenal dunia hitam, ya apa saja itu sudah dilakukan lah, bisa dikatakan begitu. Tapi ketika mendapatkan nurul hidayah, positioningnya bisa langsung naik ke atas, malah menjadi kekasih. Ditarik langsung oleh Allah. Orang-orang yang berjalan dari baik belum tentu mendapatkan porsi di mana dia menjadi kekasih. Contoh misalkan ada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu seorang perampok. Di daerahnya itu tidak ada yang tidak pernah dirampok. Jadi hidayah itu unik banget. Jadi ketika dia pengen merampok gitu di salah satu rumah, ternyata sudah di atap itu melihat di sana ada seorang remaja putri yang sedang ngaji. Ya pada waktu itu usianya sudah 40 tahun. Malik bin Dinar itu 40 tahun. Dia tertegun melihat orang baca Quran yang masih kecil itu. Di dalam benaknya, ini saya sudah setua ini kok tidak bisa berubah. Malu sama anak itu. Gara-gara melihat itulah lalu kemudian bertobat kepada Allah, sampai yang tadinya pernah dirampok itu ya dimintain maaf semua kan, minta maaf lah, kemudian ada yang minta diganti sampai kemudian dikembali dikasih hidayah sama Allah, pengen pergi haji sampai menjadi kekasih. Nah ini kisah banyak sekali ya, termasuk di Indonesia sendiri, di Jawa, Sunan Kalijaga gitu. Banyak lah jadi cerita-cerita model seperti itu tuh. Dan saya kira untuk orang-orang yang dalam kondisi sekarang ini belum bisa menemukan sisi di mana kenyamanan dalam menikmati hidup ini, dalam tanda kutip belum menemukan sebetulnya apa sih arti hidup ini. Nah, itu banyak sekali itu. Nah itu makanya salah satu yang menginspirasi Saung Langit itu Om J. Kita itu pengen coba memunculkan kisah-kisah inspiratif yang bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu. Pada saat Allah memberikan hidayah, apapun masa lalunya, siapapun dia, maka dia akan Allah tuntun. Begitu ya Pak Ustadz? Iya, jadi jangankan cuma dosanya dia satu, andai saja dosanya seluruh manusia dikumpulkan menjadi satu, kemudian Tuhan memberikan maaf kepada mereka semua, Tuhan sangat mampu sekali. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak ada. Itu salah satu bentuk rahmat Allah berarti. Rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jadi harus berpikir positif lah. Yang jelas Allah itu yang mencintai orang-orang yang taubat, orang-orang yang senantiasa konsisten.
Masya Allah. Sebetulnya satu season ini untuk kita saling menggali sebetulnya sangat kurang. Dan saya berharap sekali nih, Om Jack, Pak Ustadz Bana, kita nanti ada season khusus mungkin ya yang ingin kita tampilkan, karena saya yakin sangat menginspirasi sekali sahabat Saung Langit. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa rahmat Allah itu tidak pernah putus terhadap siapapun dan kepada siapapun. Beliau ini, Masya Allah, dulunya pernah waras. Dan di balik kewarasannya itu, beliau ditemukan dengan satu titik yang akhirnya menjadi tidak eling, menjadi tidak waras karena kewarasannya. Sehingga Allah mengarahkan sampai ketemu dengan satu tokoh, satu sosok yang bisa mengarahkan beliau. Dan sekarang pertemanannya bukan hanya dengan antar geng motor atau anggota geng motor. Pertemanannya sekarang sudah dengan Ustadz Bana, bahkan mungkin sudah rutinitas melakukan kegiatan kliwonan di Pekalongan ya. Sudah mulai ya di Kanjus Sholawat kalau nggak salah ya, di tempatnya Abah Lutfi. Baru kemarin. Karena diantar dan dikawal sama Kang Ustadz Bana. Masya Allah. Jadi Kang Ustadz Bana yang awal nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Diarahkan agar tidak salah langkah gitu kan. Karena kan amanah almarhum, dimanapun ada orang yang bisa membimbing, disitulah kakak kamu. Kakak yang boleh dikatakan bisa menuntun kamu, tidak mengarahkan ke yang tidak baik, tapi mengarahkan ke yang baik. Karena pesan almarhum, bagaimanapun juga jangan pernah putus sholawat, titip anak yatim, dan terus jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang sosok Kiai Haji Aib Abbas ini, Masya Allah, sulit saat ini, sulit untuk mencari apa sosok ulama yang seperti beliau. Nah, untuk sahabat Saung Langit ini Pak Ustadz, kira-kira pesan dan motivasi apa yang bisa diberikan Pak Ustadz? Baik, dalam session ini mungkin ya, saya lebih menitik beratkan kepada siapapun lah yang pada saat ini dalam kondisi tertentu, pasti kejadiannya kan beda-beda. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk mencari kebenaran. Carilah kebenaran walaupun dari seseorang yang menurut kita itu tidak mungkin, karena dari sanalah kadang-kadang Allah memberikan hidayah, menitipkan hidayah melalui lisannya atau melalui kejadian-kejadian tertentu, tidak sampai terenyuh hatinya dahsyat, pada akhirnya bisa kembali ke Allah. Insya Allah, yang penting ketika kita pengen menjadi orang yang benar, Allah akan menunjukkan. Seperti itu. Om Jack, apa pesan untuk generasi muda? Pesan generasi muda tetap jadi baik, berbuat baik, terus berbuat baik dan menjadi baik, dan intinya memanusiakan manusia. Luar biasa. Om Demung, luar biasa. Malam ini sangat luar biasa. Apa yang Om Demung bisa ambil dari kisah inspiratif beliau ini? Khususnya mungkin dari sahabat kita ya Bang Jack ya, salah satu yang memotivasi teman-teman muda dan bahkan teman-teman yang sudah menjadi para senior ya. Ini salah satu motivasi muda yang membuat satu generasi yang mengubah, memang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kegigihan,
agar menjadi baik, dan ya pastinya banyak PR pasti di sana. Tapi ya tetap istiqomahnya yang saya acungi jempol, luar biasa. Jadi itu sahabat Song Langit, satu hal yang perlu diingat bahwa jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Dan jangan pernah melihat saat ini siapa diri kita, saat ini siapa mereka. Karena hidayah Allah itu tidak memilih. Allah selalu memberikan hidayah kepada setiap makhluknya. Hanya tinggal mau atau tidak hidayah itu kita ambil. Mudah-mudahan konten kita kali ini bisa menginspirasi sahabat Saung Langit semua. Dan satu hal lagi, bahwa Allah selalu ada untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close. Allah. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya sebetulnya kalau berbicara ini ya tidak cukup waktu sih ya, tapi